Halo semuanya, langsung aja ya. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal nyelam ke sebuah topik yang benar-benar bikin merinding, sekaligus bikin penasaran. Kita mau ngebahas sejarah lengkap dari masa lampau yang secara luar biasa bersinggungan langsung dengan mitos-mitos supranatural di Nusantara kuno. Pernah kepikiran gak sih, gimana fakta sejarah dan legenda mistis itu bisa nyampur aduk sampai batasnya jadi kabur banget? Nah, kalau Anda pernah mikir gitu, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung kita bahas. Jadi, sumber materi utama kita hari ini berpusat dari sebuah katalog digital yang keren banget, namanya Saluran Legenda Nusantara. Ibaratnya, katalog ini tuh beneran jadi jendela buat kita ngintip ke masa lalu. Ini bukan cuma dongeng pengantar tidur ya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah upaya masif untuk merekam sejarah lengkap, sekaligus nilai-nilai moral. Lewat sumber ini, kita diajak nembus ruang dan waktu, ngeliat langsung gimana sih leluhur kita di Nusantara ini memahami alam semesta, ngejaga harmoni, dan nurunin wejangan dari generasi ke generasi. Coba perhatiin betapa kayanya kearifan lokal kita. Menariknya, cerita-cerita ini nggak cuma ngumpul di satu tempat doang. Mulai dari kisah keberanian di cerita Timun Mas, pesan moral yang ngena banget tentang anak durhaka di Malin Kundang, terus ada misteri sang penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, sampai kisah romansa Jakataru. Ini ibarat satu permadani besar yang nutupin seluruh penjuru kepulauan kita. Karakter-karakter legendaris dan pesan moralnya itu entah gimana sukses nyatuin wilayah-wilayah yang beda banget ini lewat satu akar yang sama. Biar lebih gampang, ini peta konsep pembahasan kita hari ini. Pertama soal jendela pengetahuan Nusantara, lanjut ke asal-usul Gunung Lawu, terus jejak terakhir Prabu Brawijaya, disambung sama runtuhnya Kemaharajaan Majapahit, dan kita tutup dengan daya tarik legenda masa kini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jendela pengetahuan Nusantara. Lanjut ke bagian kedua, yang bakal jadi salah satu fokus utama kita, asal-usul Gunung Lawu. Nah, ini dia yang benar-benar bikin narasi Gunung Lawu itu unik banget. Identitasnya terbelah dua secara sempurna. Kalau kita cek dari sumber materi kita, pembahasannya selalu kebagi jadi dua tema besar. Di satu sisi ada sejarah Majapahit yang ngomongin realitas. Ini ngebahas sejarah lengkap lewat catatan kuno, naik turunnya kerajaan terbesar di Nusantara, sampai bukti-bukti fisik kayak candi peninggalan. Tapi di sisi lain, wow, ada rentetan misteri gaib, kerajaan tak kasat mata, kutukan, sampai penjaga spiritual. Ajaibnya, dua hal yang bertolak belakang ini bisa eksis barengan dan saling tumpang tindih ngebentuk identitas Gunung Lawu yang kita kenal sekarang. Biar Anda ada gambaran seberapa kuatnya aura mistis ini di zaman modern, coba bayangin angka ini. 2 bulan. Di dokumen sumber yang kita kaji, ada laporan kisah nyata dari tahun 2010 tentang seorang pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Dia beneran hilang selama 2 bulan penuh loh. Tapi, yang bikin merinding, pas ditemuin, pendaki ini ngerasa kalau dia baru ada di sana selama 2 hari. Gila kan? Distorsi waktu kayak gini tuh sering banget dibahas di katalog legenda kita. Seolah-olah detik jam itu jalan pakai aturan yang beda pas kita melangkah masuk ke area sakral gunung ini. Dan asal tahu aja, distorsi waktu tadi itu baru pemanasan. Sumber materi kita nyatet banyak banget fenomena gaib yang terus-terusan muncul. Ada misteri bolak peperangan yang selalu sukses bikin para pendaki merinding ketakutan. Terus ada legenda Istana Raja Jin yang katanya pernah didatangin sama tokoh sejarah Wali Paidi. Belum lagi soal kerajaan siluman dan takdir putri penjaga alam. Sebagai catatan, di sini kita nggak lagi debat soal apakah ini fakta sains atau fiksi ya. Kita cuma ngamatin gimana materi sumber ini memposisikan fenomena tersebut sebagai legenda lokal yang benar-benar hidup, terus berkembang, dan dihormatin banget sama warga sekitar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jejak terakhir Prabu Brawijaya. Kalau ngomongin sosok yang jadi jembatan antara sejarah lengkap dan misteri di Lawu, kita pasti ngomongin Prabu Brawijaya kelima. Beliau ini sering banget digambarin sebagai teka-teki sejarah yang paling epik. Bayangin aja, sebagai raja terakhir Majapahit yang sah, pas kerajaannya lagi di ujung tanduk, tiba-tiba catatan sejarah resmi memudar, dan legenda pun ngambil alih. Langkah terakhir sang raja yang menghilang tanpa jejak di puncak Gunung Lawu inilah yang bener-bener jadi bahan bakar utama rasa penasaran publik sampai detik ini. Gak ada makam resmi, gak ada catatan wafat yang pasti. Cuma ada sang raja, kabut gunung yang tebal, dan sejarah yang membisu. Nah, dari keheningan sejarah itulah muncul sebuah konsep yang disebut kutukan gaib. Materi sumber kita tuh nggak ngegambarin pelarian Brawijaya kelima sekedar sebagai kekalahan militer biasa. Enggak sama sekali. Ini divisualisasikan sebagai sebuah peristiwa mistis berskala raksasa. Ada obrolan soal rahasia terlarang Raja Jawa, ilmu gaib yang menggetarkan langit, garis keturunan rahasia, sampai perjanjian spiritual. Sang raja diyakini nggak cuma mundur menghindar, tapi bertransformasi, mengubah eksistensi fisiknya jadi entitas tak kasat mata demi terus menjaga tanah Jawa. Lanjut ke bagian keempat, runtuhnya Kemaharajaan Majapahit.
Coba kita tarik mundur bentar dan lihat garis waktu dari narasi raksasa ini. Di abad kuno, kita disuguhin kebangkitan epik dari kerajaan terbesar di Nusantara, sebuah peradaban maritim dan agraris yang benar-benar mendominasi Asia Tenggara. Terus bergeser ke masa senjakala. Di fase ini mulailah keruntuhan yang diwarnai konflik internal, intrik, dan peralihan kekuasaan. Dan yang paling bikin gregetan adalah masa kini, di mana sisa-sisa kejayaan itu jadi jejak terakhir yang nggak pernah tuntas dicatat oleh sejarah resmi, tapi ironisnya malah awet dijaga lewat ingatan kolektif masyarakat dan mitos di lereng-lereng gunung. Dan ngomong-ngomong soal jejak terakhir ya, kita punya satu bukti fisik yang luar biasa menakjubkan nih. Misteri di balik kabut Candi Ceto. Candi Ceto ini ibarat pelita terakhir dari era senjakala Majapahit. Arsitekturnya tuh beda secara radikal dari candi-candi Majapahit awal. Perbedaan ini seolah ngasih sinyal semacam keputusasaan. Sebuah momen di mana mereka milih balik ke spiritualisme kuno yang jauh lebih mistis saat kerajaan mulai goyah. Candi ini berdiri kokoh di lereng Lau, diselimutin kabut tebal, benar-benar jadi saksi bisu dari sebuah era yang udah lewat tapi nggak pernah benar-benar mati dalam ingatan masyarakat kita. Terakhir, bagian kelima, daya tarik legenda masa kini. Jujur, pas ngelihat angka-angka penonton ini, saya agak merinding. Luar biasa banget. Sejarah kuno dan ritual kerajaan itu terbukti sama sekali belum mati. Lihat deh, video dokumentasi tentang ritual Labuhan Hargo Dalam di Gunung Lawu, yang mana ini adalah persembahan spiritual dari Keraton Jogja, bisa narik lebih dari 907.000 penonton. Gila kan? Terus di posisi kedua, penjelasan mendalam soal sejarah lengkap Majapahit ditonton sama 632.000 orang. Bahkan, kisah tragis Roro Jonggrang di Candi Prambanan tembus 414.000 tontonan. Angka-angka raksasa ini jadi bukti tak terbantahkan kalau daya tarik terhadap sejarah Nusantara tuh masih nyala terang dan mengundang interaksi modern yang super besar. Kalau kita bedah lagi datanya, pola minat penonton ini makin kelihatan jelas. Meskipun pembahasan fakta sejarah secara solid itu sukses narik 30% minat, ketertarikan paling mutlak justru jatuh ke praktek spiritual di dunia nyata. Yep, ritual sakral mendominasi dengan 50% perhatian. Sisanya, ada porsi 20% yang diisi sama rasa penasaran netizen soal misteri dan tragedi, kayak kisah pilu, hilangnya belasan santri, atau pendaki yang tersesat ke dimensi lain. Ini ngasih tahu kita, kalau audiens nggak cuma pengen disuapin fakta akademis, mereka beneran pengen ngerasain langsung sensasi misterinya. Jadi, di penghujung sesi ini, ada satu pertanyaan provokatif yang mau nggak mau pasti nyangkut di kepala kita. Setelah kita sama-sama nembus kabut Gunung Lawu, ngelacak jejak tak bertuan Prabu Brawijaya, dan ngelihat gimana kuatnya orang modern ngejaga ingatan ini, apakah cerita-cerita ini murni cuma mitos karangan leluhur aja? Atau jangan-jangan di balik setiap kisah kerajaan siluman dan kutukan gaib itu, sebenarnya terselip sejarah lengkap masa lalu yang sengaja disembunyikan dari catatan resmi? Garis pemisah antara fakta dan legenda emang udah memudar, dan bisa jadi di ruang abu-abu itulah kebenaran yang sesungguhnya lagi nunggu buat ditemuin. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan teruslah menggali rahasia-rahasia sejarah di sekitar Anda.